Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Melbourne masih aman ya. Oh, Perth, Sydney, Brisbane, apa lagi? Darwin, wah, sudah tutup semua kah? Bagaimana kisah di Australia, Bang? Ya. Ya ini sini berganti. Ini memang tak bisa diramalkan. Oh, begitu. Kendor sedikit, begitu meleng sedikit, kambuh lagi. Jadi memang harus hati-hati. Jadi barangkali kalau mau dijadikan contoh itu Islandia. Islandia. Itu mereka betul-betul ketat selama 18 bulan dan sekarang mereka mengatakan bebas orang berkeliaran, tapi kita tidak tahu apakah ini nanti akan mengundang kembali sang Delta Force ini untuk datang kembali. Jadi ini yang menjadi masalah besar. Masalahnya kalau di Australia paling tidak sampai batas-batas tertentu pemerintah itu memberikan semacam subsidi kepada rakyatnya. Jadi ketika misalnya kami lah sebagai penduduk Australia, bukan rakyat, ya, penduduk Australia, karena masih warga negara Indonesia, harus terkunci karena lockdown, itu alhamdulillah pemerintah memberikan berbagai macam santunan. Ya, beberapa kali ada yang $750, ada $1.500, ada $250, dan kemudian diberikan juga subsidi untuk bayar listrik, bayar gas, dan lain sebagainya. Jadi pemerintah dalam hal ini memang benar-benar menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat, karena pemerintah itu tidak punya uang, negara tidak punya uang. Oh, rakyat menitipkan itu harusnya. Yang mengendalikan itu pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah memberikan santunan bukan hanya terhadap penduduk biasa seperti pensiunan seperti kami ini, tetapi juga kepada perusahaan-perusahaan agar mereka bisa terus mempekerjakan tenaga-tenaganya dengan diberikan bantuan kepada perusahaan untuk membayar gaji karyawan-karyawatinya. Nah, ini luar biasa. Memang ini berarti pemerintah harus berutang. Tapi pemerintah Australia ini kalau berutang itu nampaknya cepat sekali bisa melunasinya. Mungkin karena ya penanganan keuangannya lebih masuk akal barangkali ya. Iya, dan hukum juga luar biasa. Kali ini hukum 4,5 tahun hanya untuk kasus apa tuh kemarin tuh istilahnya Menko Perikanan lah baru-baru ini, luar biasa. Ya, kita lihatlah di Indonesia kalau berbohong itu bisa ke bertahun-tahun, tapi kalau dia merusak, membobrokkan, membusukkan kejaksaan seperti yang dilakukan oleh Pinangki, nah itu dari 10 tahun jadi hanya 4 tahun dan sebagainya. Jadi ada orang yang mengatakan begini, sebenarnya Australia bisa melakukan hal yang seperti itu, menyantuni rakyatnya, karena rakyatnya cuma jumlahnya 25 juta kurang lebih. Tapi orang tidak melihat bahwa Australia ini adalah benua yang terkering. Bukan benua yang paling subur, tapi benua yang terkering. Namun karena tata cara kerja mereka sedemikian rupa, mereka bisa mengungguli banyak negara lain. Jadi intinya, kalau dikatakan pemerintah di Indonesia tidak sanggup untuk menjamin sepenuhnya kebutuhan hidup rakyat, namun menyuruh rakyat agar tetap berdiam di rumah melalui lockdown, ya itu kita harus lihat, jangan lihat itu saja. Kita mesti mengingat bahwa pada tanggal 20 Januari tahun 2020, apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam, yaitu Muhammad Mahfud Muhyiddin. Dia mengatakan, kalau saja korupsi pertambangan, hanya korupsi di pertambangan satu saja di Indonesia, dibasmi, rakyat dapat kantongi 20 juta sebulan. Setiap warga negara Indonesia. Ini dilaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan setiap orang bisa mendapat 20 juta per bulan jika korupsi pertambangan bisa dihilangkan. Kesimpulan itu didapat berdasarkan data yang dirilis KPK pada tahun 2012. Umpamanya korupsi di bidang pertambangan bisa dihapuskan, setiap kepala orang Indonesia mendapat uang gratis dari negara 20 juta rupiah tiap bulan. Begitu kayaknya. Belum lagi korupsi di bidang lainnya, kehutanan, kelautan, wah kaya sekali Indonesia. Kata Mahfud, dalam perayaan Natal kebangsaan korupsi Brimob di Mako, Brimob di Cimanggis, Depok pada tanggal 10 Januari tahun 2020. Tapi kok KPK
yang kerjanya memberantas korupsi sekaligus menggertak agar orang jangan korupsi, kok dikebiri? Katanya tahu menghilangkan korupsi, kok dikebiri? Bukan saja undang-undangnya dipreteli, para petugasnya yang sudah terbukti juga didepak. Lalu dikatakan KPK, kalau jujur kamu dipecat. Ya macam mana? Kan Jokowi tahu, pertama, revisi undang-undang KPK, undang-undang KPK tidak ada di dalam prolegnas, program legislatif nasional. Itu seharusnya tidak dibicarakan oleh parlemen pada waktu itu. Seharusnya Jokowi mendengarkan apa yang dikatakan bukan oleh BEM ya, bukan Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi para profesor, guru besar dari sejumlah besar perguruan tinggi di Indonesia, jumlahnya ratusan, mengatakan mohon Pak Presiden jangan disahkan itu. Revisi itu jangan disahkan, mohon. Tapi disahkan juga. Jadi kepentingan siapa sekarang ini yang ingin dipenuhi? Apa kepentingan rakyat atau ada kepentingan lain? Wallahu a'lam, kita tidak mau fitnah. Tapi kita bisa bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan, kata orang kita. Ini coba pikirkanlah. Saudara-saudara coba pikirkanlah sekarang ini. Betul atau tidak? Mahmud mengatakan, Mahmud MD, ya ini menteri senior. Orang pintar luar biasa. Pernah jadi menteri pertahanan dalam kabinet Abdurrahman Wahid, Allah yarham. Dia mengatakan, kalau katanya hanya korupsi pertambangan, nggak usah yang lain-lain. Kehutanan itu jangan. Pertambangan saja bisa diatasi itu tiap orang di kepala keluarga di Indonesia dapat 20 juta rupiah sebulan. Tapi kok yang ngurus korupsi malahan dikebiri. Diperlemah. Yang bagus-bagus dikurangi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Ya sekarang bolehlah menyesal bila kita tidak bisa lockdown karena kita tidak bisa menyantuni rakyatnya. Uang tidak ada. Nampaknya rakyat harus berpikir secara klaster masing-masing untuk menyantuni tetangga dan lain-lain. Memang luar biasa ini negeri kita ini. Tapi Bang Nuim ini juga ini antara kata dan tindakan ini kan selalu bikin kita garuk-garuk kepala sehingga BEM ini menjuluki ada raja baru di Indonesia. Raja sudah banyak tapi masih kurang rupanya raja raja pembual atau apa yang juga menjadi sorotan akhir-akhir ini ketika mahasiswa menjadi harapan sebuah perubahan di negeri ini. Apa yang Bang Nuim lihat dan apakah sudah sedemikian ketatnya sistem berpagar-pagar gitu untuk mengamankan sebuah kekuasaan? Bagaimana Bang Nuim? Ya itu dia. Lalu digunakan barangkali wallahu alam. Kenapa rektor mesti ikut campur? Mereka harusnya bangga dan bahagia melihat para mahasiswanya bisa berpikir secara jernih dan melihat keadaan, lalu mereka ingin turun tangan dengan cara mereka, bukan dengan menghasut agar dilakukan keonaran, dilakukan kekacaubalauan, tetapi dengan kata-kata. Ya, jadi kita sebagai Muslim, yang kabarnya Indonesia itu punya penduduk umat Islam terbesar di dunia, kita harus ingat bahwa dalam ajaran Islam, ajaran kita Islam, janji bukanlah masalah yang ringan. Janji bukan sembarangan. Kalau kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Janji merupakan masalah besar yang berpengaruh bagi kebaikan dan atau kecelakaan ya di dunia maupun di akhirat. Karena dalam Al-Quran yang menjadi pegangan umat Islam, terutama surat Al-Isra ayat ke-34, di situ ada potongannya. Potongannya itu mengatakan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan seenaknya ngumbar janji tapi tidak bisa dipenuhi. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun ditegur ketika mengatakan sesuatu kepada seseorang, ya besok tanpa insya Allah dengan izin Tuhan. Ini bikin janji macam-macam dan orang percaya. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Orang yang mengumbar janji tanpa mau memenuhinya termasuk di antara sifat
munafik. Kita tahu al-munafik pun orang yang munafik itu tempatnya di darjah yang paling bawah, paling jelek lah. Karena kalau berkilasikan dalam air, tahu kita jantan betina. Ya, tapi kalau orang munafik dia senyum-senyum, kita balik badan ditikam dari belakang. Kan? Itu Al-Quran memperingatkan. Ya. Rasulullah juga memberikan petua. Kata Rasulullah, ada 4 perkara jika terdapat pada diri seseorang, dia adalah orang yang munafik murni. Masya Allah. Dan barang siapa yang melakukan salah satu perkara itu, maka padanya terdapat bagian dari sifat munafik hingga ia meninggalkannya. 4 perkara itu adalah, apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila diberi amanat dia berkhianat, dan apabila bermusuhan dia aniaya. Ini bukan kepalang tanggung. Ini Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Jadi bukan kepalang tanggung. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang, kamu berniat akan memberinya? Dia berkata tidak. Seorang ayah menjanjikan kepada anak-anaknya, mau kasih ini. Rasulullah bertanya, kau janji pada anak itu akan dipenuhi? Itu tidak. Enggak, itu hanya untuk membujuk dia. Orang itu berkata, ya Rasulullah, apakah ini termasuk dusta? Rasulullah berkata, ini dusta kepada anak kamu sendiri. Kalau kamu janji dan tidak dipenuhi, itu dusta. Jadi ada satu kasus menarik sekali. Gimana, kenapa Imam Al-Bukhari itu sangat dianggap, ya, sangat tinggi kedudukannya dalam bidang hadis. Pada suatu kali beliau mendengar bahwa ada seseorang yang dikatakan punya hadis, punya cerita yang hebat, yang dia dengar dari seseorang, yang mendengar dari seseorang, yang mendengar dari Rasulullah. Maka Imam Bukhari tidak langsung mendatangi orang itu, tapi dia memperhatikan orang itu selama beberapa waktu di depan rumah orang itu, tanpa diketahui oleh yang punya rumah. Nah, orang yang punya rumah inilah kabarnya yang punya hadis yang luar biasa itu. Maka dia melihat orang yang punya rumah ini rupanya punya keledai untuk menarik kereta. Dan keledai ini kalau disuruh jalan suka malas. Jadi orang tadi mengambil galah, dia ikatkan jerami gandum di depan keledai itu, ditaruhnya di depan keledai. Barulah keledai itu jalan, mau mengambil jerami itu, mau mengambil gandum itu. Tapi kan tidak sampai, setiap dia bergerak, ya juga gandumnya ikut bergerak maju. Lalu Imam Bukhari bilang, enggak lah, kenapa? Masa keledai saja sanggup dia tipu gitu ya. Dia janjikan itu gandum, dia janjikan, tapi setiap keledai itu jalan, ya gandumnya ikut jalan ke depan karena dikasih dia ujung galah. Bagaimana saya bisa percaya kepada dia? Keledai pun dia coba untuk membohonginya, untuk mendustainya. Dan itulah dia soal janji itu, saking hebatnya di dalam Islam itu. Dibicarakan dalam Al-Quran, dalam Masya Allah. Memang ini susah ya kalau orang mengatakan, mengingatkan atau membuat sebuah ibarat mengkritik itu pun ada kalimat lagi. Kalau kritik itu pakai sopan santun dong. Ada kritik sopan santun atau bagaimana, Bang? Antara munafik dengan gimana, Bang? Ya. Kalau kritik sopan santun, bagaimana dengan jiwa manusia yang dihilangkan saja 6 orang laskar dan front pembela Islam ditembak begitu saja? Bagaimana? Itu lebih dari kritik loh. Itu menghilangkan nyawa yang sakral. Itu nyawa yang sakral. Itu sebelum ayat yang mengenai janji tadi sudah dikatakan, janganlah kamu membunuh diri manusia yang diharamkan Allah kecuali karena alasan yang benar. Di dalam bagian lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man qatala nafs bi ghairi nafsin aw fasir fil ard faka'annama qatala an-nas. Barang siapa menghilangkan nyawa tanpa pembenaran, bukan karena dia berbuat fasik dan lain sebagainya, maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Satu nyawa. Satunya. Tidak disebutkan apakah itu nyawa muslim, nyawa non-muslim, yang tidak disebutkan. Man qatala nafs. Barang siapa menghilangkan satu nyawa, seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Wa man ahyaha, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. 6 orang. Dor, kita tidak tahu sampai sekarang. Lalu dikatakan yang satu di antara 3 yang diduga melakukan penembakan itu, dia anggota kepolisian. Kabarnya meninggal, tewas dalam kecelakaan. Di mana? Oh, ada satu tempat di sini. Tempat itu tidak ada.
kepala polisi Polresta atau Kapolsek dan itu, ini nggak ada. Ini jalan yang disebut oleh juru bicara polisi itu nggak ada. Ini nama jalan mana mau sopan santun, ini jiwa. Bayangkan sanak keluarga yang anaknya yang masih berkembang, bisa bertumbuh, mungkin juga di masa depan bisa jadi presiden jujur di Indonesia, ditembak begitu saja. Ya, bagaimana? Mau sopan santun. Ya, ini memang sebuah keadilan yang memang. Kata orang Inggris, orang Inggris bilang, you cannot condemn in others what you condone in yourself. Artinya kamu tidak bisa mengutuk apa yang dilakukan orang lain kalau kau sendiri melakukan hal seperti itu. Ini bukan hal seperti itu. Barangkali 1000 nyawa manusia. Bukan lagi sopan santun tata krama. Nyawa manusia dihilangkan begitu saja. Mata orang dihilangkan begitu saja jadi cacat seumur hidup. Oh, tidak sengaja Pak Hakim. Kesemprot. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Allah Karim. Ya, pada novel Baswedan ya, luar biasa. Nampaknya nanti akan ada banyak orang bikin nasi goreng merah putih karena prestasi yang paling enak dari sana rasa nasi goreng itu, kata sebagian ICW mengatakan gitu. Bang Nuim, kita balik lagi ke urusan virus Delta ini. India menjadi pusat awal dari Delta ini. Ada kabar juga dari India, Umar, seorang mu'alaf ditangkap karena Islamkan ribuan orang di sana. Nampaknya gejolak sosial pun sedang terjadi di India ini, dan Modi ini macam sebuah dewa walaupun sudah merenggut akibat keteledorannya mengatur rakyatnya sehingga COVID Delta ini merengsek ke seluruh dunia. Bahkan Eropa sudah siap-siap, ini bakal sampai lagi ke Eropa. Yang pasti Australia sudah sampai. Tanpa bersentuhan virus ini melompat kepada hidung orang lain. Gimana Bang Wim? Nah ini dia, India ini ada beda ajaib. Begitu jahatnya dia terhadap umat Islam terutamanya. Sudah berapa yang tewas umat Islam. Nah, seperti saudara kita Umar, itu mereka tidak segan-segan. Orang banyak di India itu, orang mau meninggalkan agama Hindu, kenapa? Tanya dong, kenapa mereka mau meninggalkan agama Hindu? Karena mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka tidak merasa berdosa membuat satu apa ketika dilahirkan kamu dikatakan sebagai sudra, kasta yang paling rendah di apartheid di Afrika Selatan. Itu bukan menghina ya agama. Jadi banyak yang bergerak, bukan saja dakwah Islamiyah, tetapi ada dakwah Nasraniyah. Nasrani juga ada. Dan mereka tidak segan-segan. Ada ayah dan anak dari Australia yang melakukan dakwah Kristiania di India, itu ketika tidur di dalam mobil dibakar hidup-hidup di dalam mobil oleh orang-orang Hindu. Pernah terjadi. Dan misalnya menjelang suatu Lebaran, itu ada anak Muslim habis pergi belanja karena beli pakaian baru, mau Lebaran duduk di Kertasi ngomong, dibunuh. Kenapa? Diduga kamu makan daging sapi. Lalu diduga saja, jadi tanpa di pengadilan, tanpa dan sebagainya. Dan jangan lupa, Modi ini pernah berkuasa di negara bagian di mana pernah jatuh ribuan korban jiwa umat Islam di sana. Mereka bisa membongkar masjid di Ayodhya, masjid yang dibangun dalam abad ke-17, dibongkar begitu saja. Dikukuhkan kebenaran dari pembongkaran itu oleh Mahkamah Agungnya dan lain sebagainya dengan alasan, ya inilah kami negara hukum dan lain sebagainya. Dan umat Islam itu mengalami kezaliman yang sangat luar biasa. Tapi apa yang kita lihat? Arab Saudi itu paling teguh sahabatannya dengan Modi. Apakah itu dimaksudkan barangkali untuk membujuk secara halus supaya Narendra Modi ini janganlah terlalu kejam terhadap umat Islam? Dia membuat undang-undang yang bisa mencelakakan ke-200 juta umat Islam yang berada di India. Tahukah kita bahwa umat Islam di India itu lebih banyak dari umat Islam di Pakistan yang notabene mengaku negaranya sebagai negara Muslim. Dan mereka sekarang ini dianiaya habis-habisan. Mereka betul-betul dalam keadaan terjepit. Orang ribut dengan Uighur di Xinjiang, tapi orang tidak membicarakan persoalan India. Kenapa? Ya mungkin karena India ini adalah satu dari 5 sekutu yang ada sekarang ini yang dibina oleh Amerika Serikat. Jadi kita melihat sekarang ini, kita lihat apa yang terjadi di India. Mereka mulai menyebarkan. Mereka mulai menyebarkan segala macam virus. Yang paling dahsyat ini adalah Delta. Ini disebutkan sebagai salah satu yang paling dahsyat sebenarnya. Awalnya disebut India virus, tapi mereka nggak mau disebut India virus. Oh
tidak, waktu Cina disebut China virus. China virus. Oleh Donald Trump disebut itu sebagai China virus. Ini bukan virus India, ya, tapi ini barangkali pecahannya saja. Karena dia sekarang ini ada Delta, ada Alpha, ada Kappa, ada Gamma, macam-macam. Tapi yang paling ditakuti sekarang ini untuk sementara adalah Delta. Dan ini sudah menyebar sampai ke Australia. Ini yang baru-baru ini berjangkit di Sydney itu adalah Delta, yang dikatakan lebih ganas daripada virus-virus lainnya. Jadi sekarang ini hampir separuh penduduk Australia ini terkena lockdown kecuali Melbourne. Yang selebihnya itu negara bagian New South Wales, ibu kotanya Sydney, negara bagian Queensland, ibu kotanya Brisbane, wilayah utara, ibu kotanya Darwin, bahkan Australia Barat, ibu kotanya Perth, sudah melakukan lockdown. Dan sekarang kita lihat apakah lockdown ini berhasil, dan bagaimana kita harus bertanya juga, apakah di Indonesia juga akan ada lockdown? Kabarnya besok 1-2 hari ini, tapi mempunyai istilah baru lagi, PSBB mikro atau apa. Ketuanya masih menteri yang serba bisa itu katanya, Jawa dan Bali. Tapi Singapura lebih dulu memberitakan. Gimana Bang? Ya, itu dalam di Straits Times di halaman depannya itu ada cerita bahwa di Indonesia besok atau hari ini mungkin akan diumumkan hari ini, buat 2 hari ke depan akan diumumkan tentang lockdown. Kan ini sebenarnya kalau kita runut kembali ke belakang, dari sejak awal ini sudah ada sebenarnya saran-saran agar Indonesia melakukan lockdown. Tapi karena mungkin ada kemungkinan ini saran ini datangnya dari sumber yang salah, seberang, yang tidak begitu disukai, maka dibilang janganlah, ngapain ngikutin dia, udah dia bikin kacau, Ahok masuk penjara, kenapa dia mesti diikutin? Nah, jadi dikatakan ya udahlah, nggak usah dulu, dibikinlah macam-macam istilahnya. Tapi apakah bisa itu semua nanti menangkal? Ini juga masalahnya adalah vaksinasi. Berapa orang yang sudah divaksinasi? Apakah memang betul dalam waktu dekat di Indonesia sudah bisa selesai vaksinasi? Di Australia saja yang dijanjikan pemerintah akan selesai bulan Oktober, sampai sekarang masih diragukan apakah itu akan bisa terjadi. Jadi ini bukan persoalan gampang. Memang sudah sekitar 3 miliar vaksinasi yang dilakukan. Tapi sudah 4 juta orang yang meninggal. Masa itu ini adalah sesuatu yang bukan main-main ya. Tetapi ya kita lihat apakah nanti pemerintah betul-betul bisa melakukan semacam pembatasan yang sungguh-sungguh, dan ini akhirnya nanti membawa barangkali insya Allah manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting. Lebih dari semua itu Bang Nuim, fenomena alam ya. Hari ini dikabarkan dari New Zealand ya, Antartik atau Kutub Selatan itu bergolak sehingga menimbulkan badai besar di pantai-pantai New Zealand, saya dengarnya. Juga alam juga bergolak terus. Titik bumi yang ada di tengah-tengah Indonesia pun melenceng lagi, kata data para sains mengatakan. Virus ini juga merupakan sebuah pertanyaan. Ini virus buatan, naluriah, atau normal, atau macam mana? Ini setelah mendunia luar biasa ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari gejala muka bumi ini yang sudah semakin tua ini, Bang? Gimana, Bang? Iya, memang ada simpang siur. Ada yang mengatakan ini sebenarnya adalah suatu upaya oleh sebuah negara, dalam hal ini RRT, untuk mempersiapkan diri dengan membina, kalau mau dikatakan, atau membuat senjata biologis. Ya, dalam bentuk ini, lalu entah bagaimana bocor dan lain sebagainya. Ini sudah ada dalam buku-buku terbit tahun 80-an, sudah ada dalam film. Itu dia. Buat abad ke-21 ini juga sudah ada cerita, tapi tidak begitu jelas seperti yang dikatakan ya COVID-19 ini. Tapi masih banyak yang mengatakan tidak, ini sebenarnya alamiah, karena sebelumnya ada SARS, sebelumnya ada ini itu, jadi ini sebenarnya hanya alamiah. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa mengatasi semua ini? Nah, itu yang menjadi masalah. Harusnya umat manusia itu bersatu dalam menghadapi hal ini. Tapi kan sekarang banyak yang mengatakan, kita melihat katanya bahwa Presiden Amerika disuntik. Kita melihat bahwa Presiden Iran dan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Iran disuntik, dilihat itu di mana-mana. Perdana Menteri Australia Pak Jokowi, walaupun tidak disebutkan dalam pemberitaan internasional Pak Jokowi sudah divaksinasi,
Kenapa tidak dilihat katanya ada pemimpin Cina yang divaksinasi? Ya, orang bertanya, kenapa tidak ditunjukkan bahwa pemimpin Cina Xi Jinping misalnya, kenapa dia tidak ditunjukkan, tidak disiarkan televisi? Oh, karena ada budaya di Cina bahwa kesehatan para pemimpinnya itu harus tetap dirahasiakan sehingga tidak timbul kegoncangan atau spekulasi dan lain sebagainya. Nah, ini bertanya, lalu ada yang mengatakan Cina itu sangat dermawan memberikan Sinovac dan Sinopharm kepada berbagai negara, termasuk kepada Indonesia. Tapi katanya kenapa Cina sendiri dikabarkan belum membeli Pfizer? Di Cina beli Pfizer ngapain kalau dia bisa membuat Sinovac dan Sinopharm kemudian dengan sangat dermawan dibagi-bagikan kepada negara-negara lain, kenapa dia kok harus membeli Pfizer? Nah, ini membuat orang bertanya-tanya, apakah Sinovac dan Sinopharm tidak cukup bagus untuk mereka yang ada di Cina? Apakah itu hanya untuk para pemimpin Cina saja? Nah, ini sebuah pertanyaan yang membuat kacau balau jadi. Tapi nyatanya, kalau orang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah bohong atau isapan jempol belaka atau hoax, bahasa Inggrisnya rasanya tidak benar. Karena kita mendengar para ahli yang sangat dikagumi dalam bidang keahlian mereka dalam bidang kedokteran, bidang virus dan lain sebagainya, mengatakan bahwa ini adalah penyakit. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, sebuah penyakit itu ada obatnya kecuali tua dan mati. Jadi ini yang harus kita hadapi. Kalau pemerintah mengatakan ya divaksinasi dan bisa divaksinasi, ya alhamdulillah divaksinasi. Mudah-mudahan vaksinasi tetap seperti sekarang ini, yaitu bebas, gratis seperti yang terjadi di Australia. Dan saya sendiri insya Allah hari Selasa depan sudah diberitahu akan mendapatkan vaksinasi kedua AstraZeneca. Jadi AstraZeneca, mudah-mudahan. Luar biasa. Tapi jangan sampai lupa kalau keluar itu jangan buka masker, Bang Nuim, karena Wakil Perdana Menteri kena denda $200 gitu. Apa benar sedemikian ketatnya hukum di sana? Di Australia. Baru melakukan semacam kudeta ini, Barnaby Joyce ini. Dia pernah dijungkalkan ketika dia terbukti punya hubungan dengan perempuan. Dia punya anak 4 dari istri pertamanya. Kemudian dia rupanya punya hubungan, empat anaknya itu adalah anak perempuan. Kemudian dia rupanya menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain, dapat anak laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian dia meninggalkan istrinya yang marah sekali karena istrinya mengatakan, saya mengorbankan segala-galanya untuk memajukan karirnya sebagai pimpinan Partai Nasional. Dulu Partai Nasional ini disebutkan Partai Country karena mereka ini umumnya pendukung-pendukungnya adalah para peternak dan petani. Jadi mereka memperjuangkan peternak dan petani. Nah, kemudian dia menjadi anggota parlemen biasa. Tapi kemudian ketika ada kegelisahan di batang tubuh fraksi Partai Country di parlemen, dia mencalonkan diri, maka pemimpin yang lama terjungkal dan dia menjadi pemimpin baru. Tapi itu tidak memberikan kepada dia kekuasaan, karena waktu hari pertama sidang parlemen, dia mau masuk ke parlemen juga akhirnya dia dikeluarkan karena dianggap bahwa dia mungkin telah terpapar oleh COVID, tapi setelah diperiksa dan negatif, maka diberikan kesempatan untuk masuk kembali ke parlemen. Kemudian dia membuat kesalahan, mungkin dia lupa, mungkin ini, tapi di sini itulah hukum. Polisinya itu tidak begitu peduli siapapun. Apakah dia wakil Perdana Menteri, yang kalau Perdana Menteri tidak ada dia menjadi pejabat Perdana Menteri, nggak jadi soal. Itu kedudukan tertinggi di dalam pemerintahan nasional federal Australia. Yang kalau dia bikin salah didenda ya didenda. Nah itu jadi kita juga melihatnya ya baguslah. Ini seperti pernah seorang menteri luar negeri Australia, dia tengah malam pulang pesta di Melbourne, rupanya dia lagi mengendarai mobilnya, dia lupa itu lampu merah, dia terobos, tangkap polisi. Dan di sini kalau menerobos lampu merah itu mesti ke pengadilan. Ketika dia diadili, kuasa hukumnya mengatakan kepada hakim, waktu hakim bertanya, mana dia terdakwa? Kuasa hukumnya mengatakan, oh Bapak, dia terdakwa sekarang ini sedang memperjuangkan nasib rakyat dan bangsa Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hakim bilang, saya tidak peduli dia mau perjuangkan siapa. Saya mau dia hadir di sini
untuk mempertanggungjawabkan lampu merah. Ini Menteri Luar Negeri bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya penguasa hukumnya minta maaf, jadi jatuhin denda dan dia diperingatkan, hati-hati kau lain kali. Nah, ini jadi kita melihat ini kok nggak ada harganya. Masa menteri yang begitu kedudukannya kok masa pernah. Ini kejadian di Australia pernah. Perdana menterinya Bob Hawke. Dia diwawancarai oleh televisi di dalam mobilnya, dia duduk di belakang. Rupanya dia lupa pasang sabuk pengaman. Jadi kelihatan di televisi, ada orang nonton langsung telepon polisi. Pak polisi, saya lihat tadi Perdana Menteri naik mobil gak pakai sabuk pengaman. Rupanya Perdana Menteri dengar, langsung dia menghadap ke kantor polisi. Minta maaf, berapa ini dendanya saya bayar. Nah, itulah. Emang luar biasa. Ini Bang Nuim, orang tuh kalau berbohong tuh gelisah atau langsung menyatakan diri, ya saya berbohong minta maaf tuh gimana Pak kurikulum pendidikannya atau bagaimana? Nampaknya kita ini salah kurikulum, kelamaan dididik Belanda atau memang sebuah literasi bangsa yang sedang dididik oleh para pemimpin sendiri gitu, masalah kejujuran ini Bang Nuim. Itu dia, masalah kejujuran ini sangat penting. Karena apa? Karena ini menentukan martabat dan muruah kita. Tapi nampaknya dalam hal ini malahan yang suka berdusta itu disanjung-sanjung. Disanjung-sanjung luar biasa, dia luar biasa. Ya udah. Jadi orang pikir, oh iya, kalau aku, inilah kalau orang melihatkan misalnya di KPK, dia jujur, dia berani nangkap sini, berani itu hebat, hentikan. Jadi kalau jujur, berani jujur dipecat. Kita memang suka berterus terang, tidak mau berdusta, tidak mau berbohong, itu dianggap membahayakan diri kita. Ya bagaimana? Kecuali kalau dia memang konsekuen, saya sebagai Muslim tidak bisa saya berbohong. Saya mesti berani berterus terang apapun konsekuensinya. Itu yang mestinya menjadi pegangan. Tapi kalau mereka dilihat di atas sana, itu kan korupsi menteri-menteri itu berbohong. Juliari Batubara, kalian melihat Edi Prabowo, itu kan berbohong semua. Dan mereka melihat, wah ini berbohong, ini bisa meraup uang begitu banyak, ngapain aku jujur? Itulah kira-kira. Jadi inilah yang menjadi masalah di kita sekarang ini. Terlanjur karena kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Kita. Harusnya guru di titik-titikin murid. Akhirnya mesti pakai sopan santun titik-titiknya lagi masalahnya. Bang Nuim terakhir nih, ada pendengar, tolong dong tanyakan ke Bang Nuim masalah Taiwan katanya. Ini sebuah fenomena baru nih, Taiwan yang Jepang sudah uring-uringan, Cina sudah warawiri, kapal Amerika sudah berkeliaran, sementara COVID vaksin dikirim dari Amerika, rebutan mengirim ke Taiwan. Ini sebuah negeri kecil yang menjadi sorotan luar biasa. Apa yang bisa Bang Nuim cerahkan pendengar tentang Taiwan ini? Bagaimana kisah di mana tenaga kerja Indonesia banyak sekali di sana gitu? Bagaimana Bang? Iya, banyak juga yang mengeluh karena dipaksa makan babi. Itu dia. Saya dengar banyak mengeluh. Tapi masalahnya begini, Taiwan ini jadikan alat. Taiwan ini jadikan alat. Ini duri dalam daging. Hong Kong sudah boleh bisa dikuasai China sekarang. Dulu dikatakan satu negeri, dua sistem. Sekarang nampaknya tidak lagi demikian. Ya, Macau selesai, masuk kembali ke China. Hong Kong boleh dikatakan sudah selesai lah. Nah, tinggal Taiwan. Taiwan ini tidak bisa diganggu-gugat karena begitu mendengar China akan melakukan sesuatu, Amerika langsung mengirimkan armadanya ke sana. Jadi Taiwan ini hebat. Saya melihat Taiwan Taiwan itu hebat memang. Mereka memang hebat. Tapi Taiwan ini kan sebenarnya, kalau kita jujur pada diri kita sendiri, ini dulu namanya Formosa. Nah, Formosa sekarang kalau kita di Taiwan menyebut Formosa, kita bisa ditangkap. Ketika ini masih Formosa, ceritanya penduduk aslinya itu termasuk dari rumpun Melayu. Percaya atau tidak? Itu dari rumpun Melayu. Kemudian ketika Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek terdepak oleh komunis Mao Zedong, mereka lari ke Formosa dan menyebutnya sebagai Taiwan. Dan dengan gigih, memang mereka gigih. Taiwan sangat luar biasa. Bahkan pada suatu saat dikatakan salah satu negara di samping Korea Selatan dan Singapura dan Vietnam yang sangat berhasil dalam bisa mempertahankan diri terhadap gempuran COVID-19. Tapi akhirnya jatuh kembali, ya, terpaksa melakukan lockdown dan lain sebagainya. Nah, Taiwan ini dijadikan semacam
oleh negara-negara Barat, terutama Amerika, ini sebagai sesuatu yang mereka pegang untuk membuat Cina makan tak sedap, tidur pun tak lena. Karena ini sebuah pulau kecil dilepas Cina. Tapi dia punya kekuatan yang cukup bagus, tidak sehebat Cina kekuatannya. Nah, dan dia adalah sebuah negara demokrasi. Dia sebuah negara demokrasi. Oleh sebab itu, dia tentunya dirangkul oleh negara-negara dalam tanda kutip lainnya yang demokratis, termasuk Amerika Serikat dalam hal ini, India, Amerika Serikat, karena India juga kan sekarang ini masih cekcok terus dengan Cina. Jadi semua ini, makanya Taiwan ini menjadi semacam batu ujian. Selagi Cina belum bisa mengambil alih Taiwan sebagaimana Cina berhasil mengambil alih Macau dan mengambil alih Hong Kong, itu berarti Cina kekuatannya, pengaruhnya, kekuasaannya masih belum sempurna. Ini yang membuat Cina tentunya uring-uringan dan Amerika senyum-senyum. Selagi kamu belum bisa menguasai Taiwan, kamu tidak sempurna. Padahal Cina itu menginginkan kesempurnaan menjadi salah satu yang disebutkan sebagai boleh dikatakan inilah Cina, negara yang sempurna. Tapi dia tidak bisa karena Taiwan ini duri dalam daging dan tidak bisa dibuat apa-apa sampai sekarang. Karena Amerika tidak akan membiarkan kalau Taiwan jatuh ke tangan Cina, seperti Inggris membiarkan Hong Kong ke tangan Cina dan Portugis membiarkan ke Macau ke tangan Cina. Jadi Taiwan ini betul-betul menjadi bola panas yang luar biasa. Dia tidak bisa sempurna sebelum Taiwan menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok atau rakyat. Sedangkan Amerika tidak akan memberikan kepada Cina kesempatan untuk itu. Jadi mungkin kalau pecah perang dunia ketiga ya mungkin awal dari situ. Taiwan, bukan karena Palestina, bukan apa, tapi karena Taiwan. Taiwan ini luar biasa ini, Laut Cina Selatan, Taiwan, Jepang dan lain-lain. Nampaknya waktu pula yang harus memisahkan kita, Bang Nuim. Ini banyak pendengar atau yang lagi isolasi mandiri. Ini bukan hanya kota besar, Bang Nuim, di Indonesia. Berbagai daerah pun merasakan Delta ini nampaknya merengsek kemana-mana. Apa yang Bang Nuim bisa nasihati atau kasih masukan atau hiburan hari pagi inilah atas keadaan di Indonesia atau pendengar Radio Silaturahim, baik yang di Kanada juga di New Zealand, di berbagai tempat. Silakan Bang Nuim. Iya, ini jangan anggap ya kita sebagai Muslim tidak akan mengalami pengujian. Tidak mungkin kita tidak mengalami pengujian. Karena sebenarnya Muslim ini sudah sejak kapan-kapan terus-terusan diuji. Dari zaman ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, kemudian di Madinah dengan ada perang Badar dan sebagainya. Itu semuanya ujian. Kita lihat apa yang terjadi pada diri Bilal misalnya. Terik matahari ditaruh himpit batu di dadanya supaya dia murtad. Dia tidak mau. Dia tidak bersedia. Jadi setelah itu kita tahu bagaimana umat Islam itu mendapat cobaan, diserang habis-habisan oleh tentara Salibiyah. Habis itu diserang oleh kekuatan Mongol. Yang anehnya Salibiyah ini kalah dan ini dendamnya sampai sekarang ini masih ada. Mongol malahan banyak yang kemudian juga akhirnya kembali ke Islam. Jadi masyarakat umat Islam ini, ya masyarakat Muslim atau ummah ini selalu menghadapi ujian. Nah, disinilah kita diuji ini menunjukkan apakah kita punya keimanan yang cukup untuk bisa mengatasi ujian ini dengan pertama kesabaran, kedua dengan daya upaya dan usaha. Rasulullah SAW mengatakan, jangan mencelakakan diri dan jangan mencelakakan orang lain. Pada satu kali Rasulullah melihat seseorang datang turun dari untanya, menghampiri baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Fulan, itu unta kamu kenapa tidak diikat?" Orang itu bilang, "Saya tawakal." Iya, Rasulullah bilang, "Kau ikat, arbutha, ikat untanya, baru tawakal." Betul. Nah, jadi usaha dulu. Karena manusia ini seperti dalam Al-Alaq dikatakan, "Kalla innal insana la yatgha." Manusia itu sering melanggar batas. Karena apa? Ar-ra'hus taghna. Karena dia melihat dirinya bisa sempurna, cukup, tidak ada.
Kita semuanya bagian dari suatu kehidupan. Yang di atas kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi ujian, sanggupkah kita meluluskan diri dari ujian itu? Jadi jangan pernah berhenti, jangan sekali-kali berhenti untuk mengatasi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anggaplah bahwa kasus ini, COVID-19 ini adalah bagian dari ujian itu, dan kita dari waktu ke waktu mengucapkan, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia, betul kata Ibnu Sina, ketenangan sebagian daripada obat itu menghadapi ini. Luar biasa Bang Nuim. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini menemani kita bersemangat lagi kalau dengar Bang Nuim ini. Banyak orang bilang tanya kemarin, Senin kemana Bang Nuim? Kemana Bang Nuim Senin kemarin? Maaf ini kalau memang boleh diberitahu. Ada urusan sedikit. Ada urusan sedikit. Di keluar rumah, iya. Ke suatu tempat. Kalau pagi-pagi, betul. Kendaraan agak cukup banyak, jadi takut terlambat karena sudah bikin janji. Insyaallah. Berada di satu tempat pukul 8 pagi. Insyaallah, terima kasih. Pagi di sini artinya pukul 5 pagi di Indonesia. Wah, nah, kalau sekarang ini di Melbourne pukul 11 lewat 11 menit. Jadi bedanya 3 jam. Jadi dingin. boleh buat karena rasanya tidak akan sempat untuk pulang tepat waktu ya 7.30 waktu Indonesia Barat. Lebih bagus daripada tergesa-gesa dan terburu-buru. Kita minta maaf dan kalau bisa ditunda ke hari Rabu. Insyaallah. Hari Senin lagi mulai. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.